baca. Nah, itu nasihat beliau. Jadi kalau Indonesianya itu dimanapun kau hidup tuh harus bisa. Dimana langit ya, dimana bumi kau sih? Di mana bumi kau injak, di mana bumi kau injak, di situ langit kau junjung. Itu yang punya beliau. Wah, itu saya langsung termotivasi sekali. Motivasi apa itu sedikit dari seorang, bahasanya kasarnya wali santri ya. Wali santri pasti punya harapan besar untuk anaknya. Masih kembali bersama Yoi Santri Channel, WhatsApp Man. Di sini kita mengucapkan salam dulu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai, pokoknya salam dari Wates semuanya ya. Salam dari tim. pesantren ya. Di sini kita akan mengadakan podcast Bor. Podcast ala-ala. Kita perwakilan dari kru Yoi Santri pokoknya. Salam semuanya. Oke, langsung saja. Di sini ada kawan-kawan kita yang ingin kita tanyakan. Dari kemarin itu masih hanya agenda rancangan semata ya. Apa ya? Seperti itulah. Dan sekarang kita sudah berkumpul semua dan kita akan melakukan podcast. Dan di samping saya ada narasumber. Narasumber. Ya, boleh. Kang Aji, Bizer. Dan Momen Bizer, Fadil Sasmita. Bokir itu sana lagi. Bokir masih banget kecil, Bang. Wow. Jangan di itu ya. Oke, langsung saja. Sebelumnya gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Sampai gimana kabarnya di rumah? Jangan lupa ngopi dari gila. Yang mau kita tanyakan awal perjalanan Kakang ketika masuk ke pondok. Gimana Kang rasanya zaman dulu ketika baru masuk di pondok pesantren? Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu itu saya masuk pondok itu terinspirasi sama ini apa itu pondok pesantren rock and roll. Oh iya. Ini CTV. Jadi ngelihat pondok pesantren rock and roll itu ngelihat dari kisah cintanya. Jadi saya kira itu di pondok pesantren itu enak. Bisa apa itu? Bisa ketemu ceweknya cantik-cantik. Dan saya paling dulu mikir itu saya masuk pondok pesantren itu paling keren, paling gagah. Jadi yang sampean ambil itu cuma kisah cinta doang ya? Ya karena di situ terinspirasi dari situ. Iya. Dan nyampe dulu di kisah itu di rumah itu nggak pernah sholat saya. Jadi sholat itu di rumah cuma maghrib doang. Nyampe disuruh sholat, kata saya sholat Allah nantilah sholatnya pas diin aja. Apa itu di pondok aja. Terus karena saya sendiri yang minta masuk pondok, ketika nyampe pondok 1-2 hari itu saya ngerasa nggak betah. Jadi ngerasa nggak betah, akhirnya malu mau ngomong sama orang tua. Mau boyong kayak mana. Akhirnya saya paksain lah. Nyampe sekarang ini alhamdulillah nyampe 2000 berapa nih? 2021 saya di pondok. Intinya kalau di pondok betah itu orang tua itu kudu tegel, kudu bahasa katanya itu jangan dialem anaknya, biar apa itu kita itu ngerasa betah. Oke. Mantap perjalanan dari Kang Aji awal masuk ke pondok pesantren Wali Songo ini. Nah, kalau Kang Fadil sendiri kan termasuk kalangan yang suku Lampung, Fadil. Biasanya kan kalau suku Lampung itu apa itu jarang mau nyantri, jarang mau masuk pondok. Kok bisa terinspirasi pondok itu kayak mana? Oke, langsung saja ya buat teman-teman semuanya. Kalau menurut pengalaman pribadi saya itu awal mula memang satu keharapan dari orang tua dipaksa. Setelah itu dari hati nurani sendiri sih lama-lama terbuka gitu loh, lama-lama terbuka. Jadi awalnya nggak mau Kang Fadil? Nggak mau, cuman kok iya banget sih, sedangkan ibu bapak udah tua gitu. Iya. Kakak-kakak saya pun nggak ada yang bener gitu. Terus aja, terus lamanya akhirnya terbuka. nggak nyangka ya sekarang sampai sekarang ini kita mondok nyampein ya apa itu Beban keluarga malah.
apa itu beban keluarga. Ya, sampai kita beban keluarga. Kalau Udah dipikir-pikir. tua belum bisa menghasilkan duit, cuman ya karena orang tua berpikiran di pondok itu baik-baik saja. Intinya kita selalu ya udah samina watokna, daunnya guru, daunnya orang tua, selalu mendoakan. Karena di sisi lain pasti setiap orang tua ketika anaknya mondok itu punya harapan tersendiri bagi anak-anaknya. Sisi positifnya bisa mendoakan keluarga yang di rumah. Bisa dinilai lah mana dari kakak kita, adik kita sendiri yang bisa gitu loh. Itu positifnya. Terus apa itu? Ini Satria Bokir, datang Satria Bokir. Dari Batu Raja. Kawan kita yang paling unik sih menurut saya pribadi, yang paling unik sih dia jugaan rumahnya itu kalau dijangkau dari dia sendiri ketika pulang itu sangat jauh bro, sangat jauh bro, asli bro. 8 jam perjalanan satu hari. Keteknya basreng. Tapi di sana juga apa jangkauan untuk ke pesantren itu akhirnya ada. Tapi mengapa kok Kang Satria ini memilih ke Wali Songo? Nah, gimana perjalanan awal sampai masuk ke Wali Songo Kang Satria? Dari awal. Ringkasan saja. Dari awal saya masuk ke sini nih. Sprit, Bro. Apa namanya? Sebelum saya di sini saya dulu pernah mondok dulu. Oh ya. Jadi ketapan ilmu saya lebih di atas lah dari kalian-kalian ini. Oh, udah pernah masuk pesantren ya? Jadi saya udah ngantri dulu. Ya masih ranting kita. Tapi saya dulu itu Kang Satria ya. Saya tuh pernah jadi pengurus sampean. Kalau saya ngobrol-ngobrol itu sampean cuman nggak pakai baju, kalau tidur itu ya nggak pakai apa-apa, kayak gembel gitu di kamar. Ngelumbruk kayak gombalan amo. Tapi itu yang masa lalu. Masa lalu. Sekarang udah beda. Namanya Sampai udah dulu pernah kan ya dibilang kamu ini anak baru udah kemelinti, bahasanya itu apa namanya? Nakal lah, jadi batang pondok kayak gitu kan. Jadi buat pondok segala saya. Iya. Lanjut. Cerita singkat saya tuh aslinya saya tuh nggak mau di sini aslinya. Saya tuh mau di pondok modern kan biar keren, modern gitu. Saya nyari di pondok pesantren Darussalam di Natar. Nah habis itu santrinya nggak ada, makanya saya putar balik lah. Habis itu saya lihat pelang pondok pesantren Wali Songo. Sama saya masuk sih, aslinya saya nggak berminat sih. Tapi habis itu bapak saya langsung ngomong. Dia nasihat beliau tuh kayak gini. Kalau bahasa ogannya jang, kau jadi wong tuh nak di mana hidup harus betah. Oh. Walaupun kau di dalam batu harus betah, harus baca. Nah itu nasihat beliau. Jadi kalau Indonesianya itu Ya. dimanapun kau hidup tuh harus bisa. Dimana langit ya, dimana bumi kau gimana sih? Di panak bumi kau injak. Dimana bumi kau injak, di situ langit kau junjung. Nah, itu yang intinya beliau. Wah, itu Makanya saya langsung termotivasi sekali. motivasi apa itu sedikit dari seorang, bahasanya kasarnya wali santri ya. Iya. Wali santri pasti punya harapan besar untuk anaknya. Jadi ya motivasi dari bapaknya Kang Satria ini sangat menyentuh untuk kita semua lah. Mudah-mudahan semua para subscriber Yowi Santri ya bisa menerapkan apa itu yang kita sampaikan, walaupun cuma obrolan kosong. Mudah-mudahan terinspirasi dengan kata-kata apa itu nasihat dari bapaknya Kang Satria. Terus kalau saya pribadi boleh nanya nih ya, Oke. apa itu pengalaman yang paling berkesan bagi Kang Padil tatkala di pondok, dan apa itu nasihat atau arahan buat seluruh santri-santri yang ingin mondok biar supaya betah di pesantren itu bagaimana? Nah, untuk kesan saya sendiri sih ya, saya pernah ayo sana pidato dulu 2015. Pernah ayo sana pidato, juara saya nggak nyangka. Serius ya? Iya kan, kamu masih ikut kan? Iya. Terpendam Iya. Kang Padil nih. Oke, lanjut Kang. Ya walaupun masih sekolah kan, namanya maklum masih sekolah. Hal remaja itu nakal santri lo ngapain? Paling cuma sekedar nggak jamaah ataupun Ya apa. sebatas seperti ini aja. Nggak jamaah ataupun Sepele. apa, nggak ngaji. Dan untuk motivasi yang paling ini bukan motivasi sih sebenarnya, kata-kata yang paling saya pegang dari bapak ibu saya, orang tua saya itu, mereka tuh nyuruh mondok gunanya ini loh, ketika udah nggak ada nanti, nauzubillah ya, maksudnya jangan sekarang. Jangan, bukan auzubillah Kang Padil, semua itu pasti akan Ya, mengalami. pasti,
Cuman ketika udah nggak ada, beliau itu maunya tuh anak-anaknya yang ngurusin, jangan nunggu orang, jangan udur-uduran telepon kiai dulu harus ngurusin jenazahnya, enggak. Mereka mau anaknya dari ngafanin, nolatin, mandiin, bahkan nguburin. Nah itu aja, nggak muluk-muluk, pokoknya nggak Kalau harus jadi ini aja jadi itu, enggak. ya itu sangat apa itu motivasi bagus lah, baik lah untuk kita semua. Kalau untuk Kang Topik sendiri kira-kira kayak mana? Wah, kok saya jadi narasumbernya nih Kang Topik. Tapi ya gak apa-apa lah. Ya kita saling saling bertukar Bukan cerita. Ya karena apa itu pencetus Yowi santri pertama itu termasuk ide saya sama Kang Santri yang pertama. Ya mohon maaf ini saya skriber ya. Al-qalbu yo. Terus kalau Kang Topik kayak mana Kang Topik? Kalau saya dulu aslinya nggak apa ya, keinginan saya bukan mondok di sini aslinya. Karena paksaan lah, hitungannya karena paksaan saya ke sini. Tapi karena saya juga pernah ngaji, katanya sesuatu hal yang itu termasuk dari paksaan, maksudnya terus yang dilakukan dengan paksaan itu akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan, tidak akan sia-sia. Jadi begitu. Berarti semua yang melakukan dengan hal yang terpaksaan akan menghasilkan sebuah hasil yang memuaskan lah ya. Itu pahit itu Kang Topik. Iya. Karena kita nggak sepaham dengan hati kita. Iya. Karena bertentangan. Berarti termasuk Kang Topik ini termasuk orang-orang yang diberi hidayah sampai apa itu bisa bertahan di pondok lah ya. Kalau Kang Satria sendiri gimana Kang Satria? Kalau saya sendiri ya, kesan-kesan saya di pondok yang sangat berkesan itu ya sama temen gitu loh. Jadi kalau di pondok itu kita bisa dapat teman banyak, ada yang dari sana sini, ada dari suku ini suku itu, segala macam lah. Jalur prestasinya di mana, Kak? Ya kalau di sini ya Prestasimu waktu itu di sekolah. oh iya Pak, kalau prestasi ya jangan Jangan gimana ditanya ya. jangan ditanya Iya. ya. Sebenarnya pasti semua santri itu pasti mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Intinya walaupun kita tidak mempunyai kelebihan ataupun apapun itu tetaplah santri. Itu sih kalau pegangan saya. Karena ketika kita sudah menyantri, kita sudah menyandang gelar santri ya memang harus dipertanggungjawabkan gitu loh. Intinya Kesantriannya kalau lah ya. kalau bapak saya dulu berpesan, kamu mau Ini pesan lagi pesan Bapak. lagi dari Jadi, orang tua. sebenarnya tanpa kita sadarin itu bapaknya Satria itu seperti seorang Mario Teguh. Ya itulah lanjut. pesan beliau tuh ya intinya kamu mondok untuk kamu sendiri, intinya bisa sholat segala macem, mau jadi kiai mau jadi apa ustadz apa bukan tujuan, intinya Itu kita urusan kita pribadi gitu ya. itu urusan intinya kita bagaimana kita bisa memperbaiki ibadah kita dan apa namanya memutus apa itu ya suatu keturunan gitu loh, dari keturunan buruk tuh Memperbaiki nasab. Seenggaknya bisa jadi ustadz lah ya. Yang tadi bapaknya cuman panggilannya misalnya dipanggil di kampung itu nama doang, seenggaknya anaknya ini jadi ustadz gitu ya. amin seenggaknya kita ya bisa berubah gitulah, bisa ke jalan yang benar, itu aja sih. Nah ini langsung aja dari Kang Haji Dari nih, Kang Haji gimana nih. nih? Apa ini tadi pertanyaannya apa lu? Kesan dan apa motivasinya gitu loh. Motivasi buat teman-teman yang khususnya dari wali santri yang mengharapkan besar untuk anaknya itu loh. Ya pokoknya di pondok pesantren itu ibarat bengkel. Benar. Ibarat bengkel. Kadang kan ada orang beranggapan itu pesantren itu tempatnya orang-orang baik semua ngumpul di sini. Sebenarnya tidak, di pesantren itu sebenarnya tempat-tempatnya orang nakal yang ketika orang tuanya tidak mampu mendidik dan capek putus harapan, akhirnya pendidikan yang terbaik di pesantren lah akhirnya dimasukkan di pesantren. Jadi untuk semua para subscriber yang belum tahu apa itu ketika di pesantren itu pikirannya orang-orang baik, sebenarnya pesantren itu kumpul-kumpulan orang-orang nakal. Ibarat bengkel, kalau motor itu rusak maka dibawa ke bengkel diperbaikin supaya bagus. Nah seperti itulah pesantren, ketika anak itu nakal dimasukin ke pesantren berharapan orang tua supaya menjadi baik. Dan kita semua di sini punya latar belakang tersendiri. Saya dulu ya SMP pernah nakal, ini pernah nakal. Alhamdulillah dengan bimbingan para pengurus kita, ustadz wal ustadzah di pondok, dengan bimbingan beliau, akhirnya dikit demi sedikit yang dulunya nakal, sedikitnya kita mempunyai ilmu tata krama lah. Walaupun Sekarang masih nakal tapi ya ibaratnya bisa ada menyesuaikan, ada bisa. Dan setidaknya harapan orang tua itu ketika ya seperti kayak Kang Padil tadi,
ketika orang tuanya wafat, kita seenggaknya bisa mendoakan ketika orang tua kita wafat, karena bisa menjadi amal jariah kedua orang tua kita. Itu cita-cita akhir, tujuan hidup. Ya, karena yang dibombardir itu cuma ada 3 kan ya. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, kedua harta yang Amal yang amal jariah. jariah, Yang ketiga, Doa anak soleh. anak soleh. Ya inilah harapan kedua orang tua kita. Mungkin orang tua kita nggak mempunyai terlalu banyak harta, tidak amal jariah tadi nggak ada, mungkin ilmu beliau juga kurang. Ya kita sebagai anak-anaknya ini semoga bisa mendoakan kedua orang tua sehingga orang tua kita bisa mulia gitu di akhirat. Ya, mungkin itu aja untuk podcast kita malam ini ya. Ya, Allah tidak memerintah kerja lalu mati, bukan seperti itu. Itu aja intinya. Apa itu? Kita podcast ini terinspirasi sama Katak Bizar. Kalau Katak Bizar itu Katak Bizar sama Alek Bizar. Oh, salam Bang Katak salam. Kalau Bang Katak itu salam menceritakan dari tentang Lampung. masa lalunya, apa itu ketika di STM, kita yang menceritakan apa itu perjalanan kita ketika menyantri. Jadi kami termasuk kagum dengan Bang Katak yang dulunya nakal bisa berubah menjadi baik ya. Ya kita juga sebagai santri juga kudu bangga, kudu bisa jangan kalah sama STM. Maksudnya jangan kalah sama STM. Kalau STM dulu punya kisahnya, kita juga sebenarnya santri punya kisah sendiri. Mungkin ini podcast awal kita tanpa kesiapan apa-apa ya. Lagi obrolan biasa ya. Iseng-iseng doang ini. Iseng-iseng doang. Mudah-mudahan besok kita bisa melakukan podcast kita sama santri baru. Besok rencana kita mau review apa itu podcast dengan santri baru, bagaimana perasaannya, terus sama santri yang dulunya nakal bener, sekarang bisa jadi santri teladan. Insya Allah kita akan undang di ini studio kita. Ya, besok kita ganti studionya. Ini mohon maaf ini. Kita adanya Angkringan ini. Angkringan. Apa ada aja di angkringan pondok pesantren. Angkringan anti galau. Lamanya angkringan anti galau lah. Pokoknya terus pantengin channel Yowi Santri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mungkin itu aja bro ya. Ya, itu aja lah. Oke bro. tutup. Jangan lupa subscribe di bawah. Komen jangan lupa di share. Share, komen. Kita punya anggota baru juga, editing dan ide-ide cemerlang itu Kang Sigit Miroji itu. Jangan lupa follow Instagram Manusia Purba dan Mat Fadil, oke? Febrian Aji Prayoga tanpa spasi. Irfan Zit Satria underscore nih. Zit nih. Ibul underscore IBL. Apa ya? Irfan underscore Zit nih. Oke. Oke, cukup sekian podcast dari kami ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya pribadi mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkesan untuk para penonton, para subscriber, para semua para netizen. Oke. Gue cepat gendang memori selamat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu aja.